ya. Ada dosen ya, ada dosen di akuntansi. Carinya sama ya sebenarnya. Kalau misalnya dia master budget, kalau dosen itu dia cash budget. Jadi kalau untuk dosen ada cash budget, ada flexible budget, ada standard costing, dan ada quality cost. Jadi tiga itu akan sama dengan lab. Cuma bedanya kalau di dosen itu kita belajar cash budget, kalau di lab kita kita nanti keluar ujiannya itu adalah master budget. Ya, jadi di sini yang mau aku bahas adalah 4 soal 4 soal ya. Jadi ada cash budget, sorry, ini bukan master budget tapi ada cash budget. Terus nanti kita mau bahas juga mengenai flexible budget, standard costing, dan juga ada quality cost. Oke, yang pertama yang mau aku bahas ini adalah cash budget ya, teman-teman. Dan aku mention juga kalau misalnya Akmen itu kan kita, berpatokannya dengan format ya. Jadi nanti kalian cara ngerjainnya itu adalah, kalian sesuaikan dengan formatnya. Contohnya gini, kalau misalnya untuk cash budget itu kan kita ada 3 format. Yang pertama ada schedule mengenai cash collection-nya, penerimaan cash-nya. Terus ada schedule of expected cash disbursement, dan lalu nanti yang terakhir kita baru, membuat yang namanya cash budget ya. Jadi kan di sini ada 3 format ya. Berarti cara kalian mengerjakannya, nanti untuk yang pertama kita kan mau cari dulu mengenai cash collection. Jadi pada saat di soal nanti kalian lihat mengenai penjualannya. Kalau cash collection itu kan kita terima uang dari customer. Berarti kan kita melakukan yang namanya penjualan. Jadi nanti kalian cari informasi mengenai penjualannya. Terus kalau yang kedua itu kan cash disbursement ya. Pengeluaran kas-nya. Berarti kan mengenai pembelian. Nah, berarti nanti kalian cari informasi mengenai pembelian. Kalau untuk yang cash budget, itu kan dia ada mengenai expense ya, teman-teman. Jadi nanti kalian cari informasi mengenai expense, gitu. Jadi, karena admin itu banyak banget format, jadi kalian nanti kalau misalnya mau mengerjakan, itu kalian lihat dulu formatnya seperti apa, baru nanti kalian lihat ke soalnya. Jadi baru kalian tuh bisa mengerjakannya, seperti itu. Oke, jadi aku bahas ya. Nah, di sini ada kata terang bulan, mereka ini mau menyusun anggaran kas atau cash budget untuk kuartal pertama. Berarti kalau misalnya untuk kuartal pertama, itu ada Januari, Februari, dan Maret di tahun 2023. Nah, kalau misalnya anggaran itu kan estimasi ya, teman-teman. Jadi, si peta terang bulan itu mau menyusun anggaran untuk 2023 untuk tahun berikutnya dengan berdasarkan informasi yang ada di tahun 2022, gitu. Oke. Yang pertama di sini kan kita mau ngebahasnya cash collection ya. Jadi kalau misal cash collection, seperti yang aku bilang tadi, berarti kita lihat informasi mengenai penjualannya. Ntar ini udah record. Oke. Nah, untuk penjualan, di sini penjualan itu dia ada di informasi poin 2 dan poin 3. Oke, jadi yang poin 2 ini dikatakan bahwa penjualan peta terang bulan pada bulan Desember 2022 mencapai 150 juta. Nah, melihat kondisi ekonomi yang membaik, peta terang bulannya itu memperkirakan penjualan akan naik 10% dari bulan sebelumnya di tahun 2023. Ya, berarti untuk di tahun 2023 itu terjadi kenaikan ya 10% untuk setiap bulannya. Jadi dari bulan Januari, Februari, sampai Maret, itu tiap bulannya itu akan terjadi kenaikan 10%. Berarti kalau misalnya terjadi kenaikan, itu kenaikannya adalah 110%. Oke, penjualan di Desembernya itu 150 juta ya, berarti kan penjualan di bulan Desember kalau kita mau cari di bulan Januari, berarti dari bulan Desember ini nanti dikalikan dengan 110%. Ya kita cari ya. Berarti untuk penjualan yang ada di bulan Januari,
itu dari bulan Desember, itu kan dia 150 juta. Kalau kita mau cari penjualan untuk di bulan Januari, berarti dari 150 juta dikalikan dengan 110%. Oke, udah dapat ya untuk penjualan bulan Januari. Nah, selanjutnya kita mau cari mengenai penjualan bulan Februari. Berarti caranya dari 165 juta dikalikan dengan 110%. Ya, nah setelah itu kita dapatkan bulan Februari senilai 181.500.000. Berarti kalau misalnya kita mau cari bulan Maret, caranya adalah dari yang bulan Februari, penjualan bulan Februari dikalikan dengan 110%. Nah, kita udah ketemu nih teman-teman mengenai penjualannya. Nah, sekarang kita beralih ke poin 3. Di poin 3 itu dikatakan 80% dari penjualan adalah penjualan kredit. Berarti 80% itu penjualan kredit, 20% itu adalah penjualan tunai. Berarti nanti kita harus catat dua, catat untuk penjualan tunainya sama penjualan kreditnya. Nah, lalu ada informasi lagi mengenai, penjualan kredit ya. Jadi atas piutang tersebut, perusahaan biasanya menagih 25% pada bulan penjualan, berarti itu adalah current period. Di current period itu ditagih 25%. Terus 70% ditagih pada bulan pertama setelah bulan penjualan, berarti itu prior period. Nah, sedangkan sisanya diperkirakan tidak dapat tertagih, berarti sisanya kita nggak perlu nagih karena dikatakan bahwa tidak dapat tertagih. Oke, tapi kita bisa kerjain dulu untuk yang cash sales-nya. Nah, untuk yang cash sales-nya tadi kan dibilang kalau 80% itu penjualan kredit, berarti 20% itu adalah penjualan tunai. Caranya adalah ini kan adalah total penjualan kita ya, teman-teman, bulan Januari sekian, bulan Februari sekian, dan bulan Maretnya ini sekian. Berarti kalau kita mau cari untuk cash sales-nya di bulan Januari sampai bulan Maret, caranya yang pertama untuk bulan Januari, berarti dari 165 juta, nanti dikalikan dengan 20%. Lalu untuk yang bulan Februari, dari 181.500.000 nanti dikalikan dengan 20%. Terus untuk yang bulan Maret, berarti untuk yang bulan Maret dari 199.650 dikalikan dengan 20%. Tuh. Nah, terus nanti jangan lupa ya teman-teman kalian totalinnya itu ke samping. Oke, selanjutnya untuk penjualan kredit. Nah, untuk penjualan kredit juga caranya sama ya, teman-teman, cuma bedanya nanti untuk kalinya. Kalau misalnya kredit sales itu 80%, berarti nanti dikalinya dengan 80% dengan nilai penjualannya. Nilai penjualannya itu yang ini ya, teman-teman. Jadi kalau untuk bulan Januari dari 165 juta dikalikan dengan 80%, untuk yang bulan Februari dari 181.500.000 dikalikan dengan 80%, dan untuk yang bulan Maret dari 199.650 dikalikan dengan 80%. Seperti itu ya, teman-teman. Ya. Nah, kita kan udah cari kredit sales, terus sekarang selanjutnya itu kita mau cari yang bisa ditagih sama perusahaan. Yang pertama dibilang, perusahaan itu menagih 25% pada bulan penjualan. Ya, berarti current period-nya ini di ditagih sama perusahaannya itu 25%, berarti perusahaannya itu nerima 25% ya. Nah, cuma untuk angka yang current period sama prior period ini, kalian jangan pakai angka yang ini ya, kalian jangan pakai angka yang penjualan. Kenapa? Karena kan di sini 25%-nya itu kan dari yang, piutang kredit. Jadi di sini kan dibilang kalau misalnya 80%-nya itu adalah penjualan kredit, ya. Dari piutang yang ini, yang 80% ini, yang perusahaan tagih di current period-nya itu adalah 25%. Jadi kalian jangan pakai angka yang total penjualan ini, tapi kalian pakai angka yang kita cari ini, yang credit sales-nya, gitu. Di lab maupun di dosen caranya sama seperti itu. Jadi kalian jangan pakai angka yang penjualan ini ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk yang current period yang 25%, berarti, dari 132 juta nanti kalian kalikan dengan 25%.
Terus untuk yang bulan Februari berarti dari 145.200.000 dikalikan dengan 25%. Dan untuk yang bulan Maret berarti dari 159.720.000 dikalikan dengan 25%. Nanti jangan lupa kalian total ya, teman-teman, kalian total dari Januari sampai Maret. Oke, selanjutnya untuk prior period. Nah, untuk prior period itu dikatakan 70% ditagih pada bulan pertama setelah bulan penjualan. 70% ditagih pada bulan pertama ya setelah bulan penjualan, sedangkan sisanya diperkirakan tidak dapat tertagih. Ya, berarti yang 70% ini kita kerjain dulu dari bulan yang Februari ya. Berarti kalau misalnya bulan Februari, kalian jangan ambil angka dari yang Februari ini ya, teman-teman. Kenapa? Karena kan di sini dibilangnya itu 70%-nya ditagih pada bulan pertama setelah bulan penjualan. Jadi gini, kita itu kan melakukan penjualan ada dari bulan Januari ya. Untuk yang prior period ini 70%-nya diterima ya tadi itu 70%-nya ini pada ditagihnya itu pada bulan pertama setelah bulan penjualan. Berarti untuk yang 70% dari kredit sales ini, yang 132 juta akan diterima pada bulan pertama setelah bulan penjualan. Kita penjualan di Januari, berarti untuk yang prior period akan diterimanya nanti di bulan Februari ya, bulan pertama setelah bulan penjualan. Berarti dari nilai yang Januari ini, yang kredit sales yang 132 juta, ya, 70%-nya nanti akan diterima di bulan Februari senilai 92.400.000. Gitu ya, teman-teman. Jadi, untuk yang prior period ini kalian harus hati-hati. Jadi kalian jangan pakai angka yang bulan Februari, tapi kalian sesuaikan dengan soal. Ya, jadi kan di soalnya itu dibilang 70%-nya ditagih pada bulan pertama setelah bulan penjualan. Bulan pertama itu kan Januari, terus ditagih setelah bulan penjualan. Nah, bulan penjualan kita itu kan ada di Januari, berarti kalau misalnya ditagih setelah bulan penjualan, berarti kita tuh nagihnya nanti ada di bulan Februari ya, senilai 70%. Nah, berarti kalau misalnya untuk bulan Maret, berarti dari yang kredit sales yang ada di bulan Februari, ya, nanti akan ditagih di bulan Maret, ya, atau perusahaan akan terima itu di bulan Maret. Nah, jadi dari yang penjualan di Februari, nanti perusahaan akan terima di bulan Maret 70%-nya, gitu. Terus gimana kalau misalnya untuk bulan Januari? Nah, kalau misalnya untuk bulan Januari, tadi kan kita ada informasi mengenai bulan Desember. Ingat ya, di soal itu kan dibilang ditagihnya pada bulan pertama setelah bulan penjualan. Kalau misalnya tadi kita lihat, itu kan kita ada informasi, di bulan Desember, ya, di bulan Desember 2022 itu ada senilai 150 juta. Nah, jadi cara kalian cari untuk prior period yang ada di bulan Januari, itu adalah dari yang bulan Desember, ya, bulan Desember dikalikan dengan 80%. Kenapa dikalikan dengan 80%? Karena yang diterimanya itu untuk kreditnya adalah 80%. Baru nanti kalian kalikan dengan 70%. Nah, itu cara untuk mencari yang prior period. Berarti kalau misalnya untuk yang bulan Januari, itu, dari bulan Desember. Jadi di bulan Desember itu, nanti akan diterima 70%-nya di bulan Januari. Nah, sedangkan kalau misalnya bulan Februari, 70% dari bulan Januari akan diterima di bulan Februari. Sedangkan kalau misalnya bulan Maret berarti 70% dari bulan Februari akan diterima nanti di bulan Maret. Seperti itu ya, teman-teman. Terus kalau misalnya di sini ada tuh prior period. Nah, biasanya kalau misalnya ada tuh prior period, itu kalian akan dikasih informasi mengenai bulan Novembernya. Jadi untuk yang di bulan Januari ini kalian pakai angka yang di bulan November, terus di bulan Februari ini kalian pakai angka yang di bulan Desember, dan di bulan Maret ini kalian pakai angka yang di bulan Januari. Itu kalau misalnya tuh prior period ya, berarti diterimanya itu 2 bulan setelah bulan penjualan. Cuma kan di sini kalian cuma dikasih informasi penjualannya itu, dari bulan Desember aja ya, teman-teman. Jadi
kalian cukup sampai prior periodnya aja. Nah, ini jangan lupa di total ke samping. Nah, terus kalian totalin untuk total cash collection. Jadi untuk total cash collection yang kalian catat atau yang kalian jumlahin itu cuma penerimaan cashnya aja. Cash yang benar-benar diterima sama perusahaan. Berarti kan yang diterima sama perusahaan itu yang penjualan tunai, terus yang di current period sama yang ada di prior period. Oke, jadi nanti kalian jumlahin yang cash out, terus yang current period sama yang prior period. Untuk totalnya itu kalian total ke samping. Nah, gitu ya. Semoga kalian paham. Nah, selanjutnya untuk yang pengeluaran kasnya. Kalau untuk pengeluaran kasnya berarti kita berkaitan dengan informasi pembelian ya, teman-teman. Jadi ada di poin nomor 4. Nah, untuk informasi yang poin 4 itu dikatakan bahwa PT Terang Bulan membeli inventorinya secara kredit yang akan dicicil sama rata dalam jangka waktu 3 bulan sejak bulan pembelian. Lalu diketahui pada bulan November dan bulan Desember 2022 PT Terang Bulan melakukan pembelian inventori senilai 75 juta dan 84 juta. Pembelian pada kuartal pertama 2023 akan meningkat 20% dari pembelian bulan sebelumnya. Oke, tadi kan aku udah sempat mention ya, kalau misalnya kalian dikasih tahu mengenai bulan November, berarti kalian harus cari sampai itu prior period ya. Berarti kan PT Terang Bulannya ini kan dia beli inventorinya dalam waktu 3 bulan ya. Nah, berarti nanti, akan ada penagihan itu dari 2 bulan setelah bulan pembelian. Berarti kan dari bulan November ya, dari tahun lalu, gitu. Oke, supaya kalian, lebih memahami, kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk yang pertama, kita ke, credit purchase-nya. Nah, untuk credit purchase-nya, ya, itu kan di sini kita dikasih tahu informasinya bulan November sama bulan Desember. Tapi kalau untuk credit purchase-nya, yang kalian pakai itu dari yang bulan Desember aja, ya. Jadi pembelian pada kuartal pertama 2023 akan meningkat 20% dari pembelian bulan sebelumnya. Makanya kita cuma perlu pakai yang dari bulan Desember aja, yang 84 juta. Berarti untuk kredit purchase-nya dari 84 juta, ya untuk bulan Januari itu dikalikan dengan 120%. Dikali sama 120% ya teman-teman, karena kan di sini dibilangnya itu meningkat 20% dari pembelian bulan sebelumnya. Nah, berarti kalau misalnya untuk yang di Februari, bulan sebelumnya itu kan di bulan Januari ya, berarti nanti dari 100.800.000 dikalikan dengan 20%. Lalu berarti untuk yang bulan Maret, dari bulan Februari ya, dari pembelian di bulan Februari nanti dikalikan dengan 120%, gitu. Terus jangan lupa kalian totalin ya teman-teman, totalin ke samping. Nah, untuk yang selanjutnya, kita mau ngebahas tentang current period, prior period, dan tuh prior period. Nah, di sini untuk, penagihannya itu dia sama rata ya, teman-teman, sama rata dalam waktu 3 bulan. Karena ditagihnya itu karena dicicilnya itu sama rata dalam jangka waktu 3 bulan ya, 3 bulan, berarti nanti langsung dibagi sama 3 aja, karena kan dicicilnya itu sama rata dalam jangka waktunya 3 bulan, periodenya itu cuma 3 bulan, berarti nanti langsung kalian bagi sama 3 aja, gitu. Nah, kalau misalnya untuk current period, berarti untuk credit purchase yang ini untuk yang current period itu kalian pakai angkanya dari yang credit purchase ini ya, teman-teman. Berarti kan kalau misal current period, itu kan, eee, nanti kalian pakai angkanya itu langsung dari yang Januari ya, teman-teman, karena kan namanya juga current period, gitu.
Berarti caranya adalah dari 108.800.000 nanti dibagi sama 3 atau bisa kalian kalikan dengan 1 kalian bagi sama 3. Cuma biar kalian lebih enak aja ya, jadi nanti dibagi sama 3. Hasilnya sama kok. Ya, jangan lupa nanti di total. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya current period, pembelian yang ada di bulan Januari ini nanti akan dicicil di periode tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang prior period. Berarti kan kalau misalnya untuk yang prior period, kita pertama kali belinya itu kapan? Nanti dibayarinnya itu 1 bulan setelah periode pembelian. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini kan kita ada dikasih tahu informasinya itu kalau dari tahun lalu ada bulan November sama bulan Desember. Kalau misalnya prior period berarti kita dari bulan Desember. Ya, kita lihatnya dari bulan Desember, itu kalau misalnya prior period. Berarti pembelian yang ada di bulan Desember ini yang 84 juta nanti akan diterima cicilannya itu di bulan Januari. Ya, berarti kalau misalnya untuk yang prior period Januari dari 84 juta nanti dibagi sama 3. Nah, kalau untuk bulan Februari berarti dari bulan Januari, dari yang bulan Januari nanti akan diterima cicilannya itu di bulan Februari. Terus kalau misalnya yang bulan Maret, berarti dari bulan Februari nanti akan dicicil di bulan Maret. Oke, lalu jangan lupa ya kalian totalkan ke samping. Nah, selanjutnya untuk to prior period, berarti kalau misalnya to prior period 2 bulan setelah periode pembelian, sorry, ini kan kalian ada dikasih tahu informasinya dari bulan November ya, berarti yang ada di bulan November ini 2 bulan setelahnya akan diterima pada sorry. Jadi untuk yang bulan November ini, berarti nanti akan diterimanya di bulan Januari, ya, namanya juga tuh prior period. Berarti akan diterima 2 bulan setelah periode pembelian, ya. Ini kan awalnya kalian belinya di bulan November, berarti nanti diterimanya 2 bulan setelah periode pembelian itu. Berarti kalau misalnya 2 bulan dari bulan November, itu adalah bulan Desember, lalu bulan Januari. Berarti untuk bulan November itu nanti akan diterima yang 75 juta ya. Cicilannya itu dia berarti nanti dibagi sama 3 itu akan diterima di bulan Januari. Nah, selanjutnya kalau misalnya untuk bulan Februari berarti kalian pakai angka yang mana? Kalian jangan pakai angka yang Januari ya, tapi kalian pakai angka yang Desember. Ya, namanya kan juga tuh prior period. Ya, diterimanya 2 bulan setelah periode pembelian. Yang bulan Desember berarti kalau misalnya 2 bulan diterima, ya cicilannya itu kan kalian akan terima di bulan Februari. Dibagi sama 3. Terus kalau misalnya untuk yang bulan Maret, berarti kalian ambil angkanya itu dari bulan yang Januari, ya. Jadi pembelian di bulan Januari ini akan diterima 2 bulan setelah bulan pembelian. Berarti kan kita beli di Januari nih. Berarti kalau misalnya diterima 2 bulan setelahnya, itu kita akan terima ya, atau kita akan cicil, soal kita akan cicil itu di bulan Maret, itu. Terus jangan lupa kalian totalkan ke samping. Nah, untuk total cash disbursement nanti yang kalian totalin itu dari current period ya, teman-teman. Dari current period, hari ini kok nggak kumpul ya.
dari current period sampai to prior period. Tuh, jadi yang kalian catat itu cash yang kalian keluarkan. Ya, semoga kalian bisa memahami. Nanti kalau misalnya memang kalian ada yang bingung, kalian boleh chat aku ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, karena kita udah selesai ya mengerjakan cash collection dan cash disbursement, kita lanjut ke cash budgetnya. Nah, untuk cash budgetnya itu kalian nanti berpatokan dengan informasi yang expense mengenai expense-nya. Oke. Kalau misalnya kalian lagi ngerjain untuk cash budget, itu kalian ngerjainnya itu per bulan dulu ya, teman-teman. Jadi supaya kalian nanti dapetin angka cash balance di bulan Februari, itu kalian harus bisa selesaikan dulu yang di bulan Januari, gitu. Terus kalau misalnya kalian mau dapat cash balance beginning yang ada di bulan Maret, berarti kalian harus selesaikan dulu yang ada di bulan Februari, seperti itu. Nah, yang pertama itu kita masuk ke cash balance beginning-nya. Untuk cash balance beginning-nya itu ada di informasi di poin 1. Saldo saldo kas, sorry mohon maaf ya, saldo kas PT Terang Bulan per 31 Desember 2022 itu adalah sebesar 50 juta. Nah, terus kalian lihat juga kalau misalnya minimum cash balance perusahaannya itu adalah 22 juta setiap akhir bulannya. Berarti perusahaannya itu tuh punya saldo minimum cash balance-nya 22 juta. Nah, berarti perusahaan itu tuh harus mencukupi ya nilainya. Jadi untuk nilai yang di cash balance ini, itu tuh harus, berarti harus lebih dari 22 juta. Karena kan saldo minimumnya aja 22 juta. Berarti kalau misalnya nanti ternyata di sini untuk, yang cash balance-nya itu dia nggak mencukupi, kalian harus melakukan peminjaman. Tetapi kalau misalnya nanti mencukupi, kalian nggak perlu melakukan yang namanya pinjaman, gitu. Ya, selanjutnya kita masuk. Jadi ini kita masukin yang cash balance beginning-nya adalah 50 juta, terus kita add ya cash collection-nya. Cash collection-nya yang di bulan Januari kalian masukinnya itu adalah yang totalnya. Totalnya kalian masukin, terus nanti dijumlahin antara cash balance beginning-nya ditambah dengan cash collection-nya, lalu nanti dikurang dengan pengeluaran kas-nya. Nah, yang pertama untuk pembelian itu tadi ada di cash disbursement, kalian masukin yang totalnya ya, teman-teman. Nah, terus informasi kedua mengenai gaji. Oke, gaji ini ada di poin 5 ya, teman-teman. Jadi, dikatakan bahwa karyawannya ini bekerja selama 7 jam setiap harinya, dengan rate-nya itu 35.000 per jam. Nah, diketahui pada bulan Januari itu masing-masing kerjanya ada 21, terus kalau misalnya bulan Februari ada 20 hari, bulan Maret itu ada 22 hari. Nah, bulan April itu kita nggak ngitung ya, jadi kita nggak perlu cari untuk yang bulan April. Berarti untuk di bulan Januari itu 21 hari ya, teman-teman. Nah, caranya adalah dari 35.000 dari rate-nya dikalikan dengan waktu kerjanya itu 7 jam, dikalikan dengan hari kerjanya, yaitu 21 hari. Nah, ini kan kita udah dikasih tahu informasinya lengkap ya dari Januari sampai bulan Maret. Berarti kita bisa langsung cari dari bulan Januari sampai bulan Maret. Oke, berarti kalau untuk yang di bulan Januari, caranya adalah dari 35.000 yaitu nilai rate-nya dikalikan dengan 7 dikali sama 21. Nah, untuk bulan Februari juga sama caranya, cuma bedanya di hari kerjanya. Kalau di bulan Februari itu dia 20 hari kerja. Terus kalau untuk di bulan Maret itu dikalikan dengan 22. 22 itu hari kerjanya. Gitu. Oke, selanjutnya itu kita dikasih tahu mengenai operational expense.
Di sini dikatakan beban operasional lainnya pada bulan Januari 2023 itu diperkirakan 12 juta dan akan meningkat seiring dengan peningkatan penjualan. Kayak kita penjualan itu di sini meningkatnya 10%. Nah, terus beban depresiasi PT Terang Bulan diketahui 21 juta per tahun. Berarti beban operasional di sini itu dia udah termasuk dengan depresiasi ya, teman-teman. Tapi karena kita lagi menghitung yang namanya cash budget, itu kita harus mengeluarkan depresiasinya gitu. Karena kan kalau misalnya kita lagi ngomongin cash budget itu kan mengenai anggaran ya. Jadi berapa sih uang kas yang ada di perusahaan? Nah, jadi karena berkaitan dengan kas, kan kalau misalnya depre itu kan nggak berwujud dengan uang ya, berarti harus dikeluarkan. Jadi harus dikurangin. Nah, di sini itu kan beban operasionalnya itu cuma ada di bulan Januari 2023 ya. Terus diperkirakan itu 12 juta dan akan meningkat seiring dengan peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan kita 10%, berarti nanti naiknya 110%. Jadi untuk operational expense-nya itu cuma ada di bulan Januari ya, teman-teman. Nah, caranya adalah dari 12 juta dikalikan dengan 110%, nanti dikurangin sama depresiasinya. Depresiasinya ini kan kita dikasih tahunya per tahun. Berarti kalau misalnya kita mau cari per bulan, itu kalian bagi sama 12. Ya, berarti nanti dikurangin sama biaya depresiasi per bulannya itu berapa. Gitu. Jadi ini kan walaupun gak ada tulisan termasuk, tapi dia ini sebenarnya udah termasuk, gitu. Kalau misalnya nanti ternyata tulisannya tidak termasuk, berarti ya udah kalian langsung masukin aja yang angkanya tertera. Jadi emang kadang tuh suka ngecohin ya soal. Nah, jadi untuk yang operational expense-nya itu kalian cuma ada di bulan Januari aja. Nah, expense selanjutnya itu mengenai pembelian truk ya, teman-teman. Jadi di sini untuk pembelian truknya itu senilai 250 juta. Terus ternyata kalian ada pembelian mengenai peralatan ya, peralatan kantor, equipment. Berarti di sini kalian peralatannya itu 3 juta. Senilai 3 juta cuma adanya di bulan Maret. Jadi dibelinya itu cuma ada di bulan Maret, kalau misalnya yang truknya itu dibelinya di bulan Januari. Terus ada informasi lagi kalau PT Terang Bulannya itu membayar 50 juta untuk truk dan menerbitkan obligasi untuk sisanya. Sementara peralatan kantor itu dibeli secara tunai. Kayak berarti untuk untuk pembelian truk itu kalian jangan pakai angka yang ini ya, teman-teman, yang 250 juta. Tapi kalian pakai angkanya itu yang 50 juta. Ya, karena perusahaannya itu cuma bayar 50 juta. Nah, sisanya itu akan diterbitkan melalui obligasi. Berarti untuk purchase truknya itu dia 50 juta, dan untuk purchase of equipment-nya itu dia ada di bulan Maret senilai 3 juta. Oke, untuk direct materialnya juga kalian bisa ambil sampai bulan Maret, ya. Kalian ambilnya yang di totalnya ya, teman-teman, total cash disbursement-nya. Setelah itu nanti kalian totalin untuk yang total cash disbursement-nya. Oke, berarti untuk yang di bulan Januari, kalau kita mau cari cash balance-nya, kita mau lihat ya, dia ini mencukupi atau tidak. Berarti cara carinya adalah dari total cash available-nya dikurangin dengan total cash disbursement-nya. Nah, cash balance kita itu ada 46 juta, sedangkan di sini kan saldo minimumnya itu dikatakan 22 juta, berarti masih mencukupi ya, kita excess. Nah, berarti kita nggak perlu melakukan peminjaman ya, teman-teman. Berarti di sini total financing-nya 0, terus cash balance ending-nya untuk bulan Januarinya itu adalah senilai 46 juta sekian. Terus in case kalau misalnya ternyata cash balance kalian itu nggak mencukupi ya dari saldo minimumnya. Misalnya saldo minimalnya itu adalah 50 juta ya. Terus kalian ternyata cash balance-nya cuma 46 juta.
Sorry, kok salah ya? Misalnya eksesnya ini kan kalian cash balance-nya ada 46 juta. Terus dibilang kalau, saldo minimumnya itu dia 50 juta ya, teman-teman. Nah, berarti kan nggak mencukupi dong, karena saldo minimal kalian itu adalah 50 juta, ya. Sedangkan di sini kalian cash balance-nya itu adalah 46 juta. Berarti kan kalau misalnya kayak gitu kalian harus melakukan peminjaman ya. Nah, ini in case kalau misalnya nanti di dosen kalian ternyata nggak cukup ya. Ini hanya perumpamaan aja, ya. Misalkan nah terus, misalnya bank itu juga mau nih memberikan kalian peminjaman dengan kelipatannya itu 10 juta. Oke, berarti kalau misalnya yang pertama, kalian pinjam 50 juta, apakah saldonya itu akan mencukupi? Jadi kalau misalnya kalian pinjam 50 juta, terus tadi kan cash balance kalian ada 46 juta ya, nanti kalian selisihin, itu ternyata belum mencukupi ya, belum mencukupi dari saldo minimal kas-nya. Nah, terus nanti tuh pokoknya kalian cari sampai ternyata dia udah mencukupi, ya, udah mencukupi dari saldo minimum cash-nya. Kalau misalnya sudah mencukupi, berarti nanti yang kalian pinjam itu adalah 100 juta, gitu. Jadi untuk peminjamannya itu kalian nggak bisa ngasal ya, teman-teman. Jadi kalian harus cari dulu. Nah, di sini kan saldo minimal kita itu ada 50 juta, sedangkan di sini tuh kalau misalnya kita minjem 100 juta, itu tuh akan mencukupi, ya. Ini akan mencukupi untuk saldo minimum kita. Jadi nanti kalian itu isi ya, di borrowing-nya adalah 100 juta. Kalau misalnya saldo cash balance ini tuh nggak mencukupi dari saldo minimal kas-nya. Tapi kan karena ini mencukupi ya, saldo minimal kas kita itu adalah 22 juta. Ya, sedangkan di sini kita dapatnya 46 juta, berarti kita untung dong. Cuma kan kalau misalnya saldo minimal kas kita itu ada 50 juta. Tapi di sini cash balance kita adalah 46 juta, berarti kan nggak mencukupi dong. Kita harus melakukan yang namanya pinjaman, gitu. Dan caranya itu adalah seperti ini. Nah, oke, selanjutnya karena kita udah dapat ya cash balance ending di bulan Januari, jadi kalau misalnya ending di bulan lalu itu sama dengan beginning di bulan sekarang. Berarti di bulan sekarang ini kita ada di bulan Februari. Bulan Februari berarti tadi cash balance beginning-nya itu dari bulan Januari akhir ya, senilai 46 juta sekian. Nah, selanjutnya untuk cash collection. Cash collection berarti kalian masukin ya yang total cash collection-nya ini. Terus nanti ditotalkan, karena kita udah ngitung expense-nya ya, terus ini langsung kita kurangin, berarti dari total cash available-nya dikurang dengan cash disbursement-nya. Nah, selanjutnya, ini kan masih mencukupi, kita kan punya saldo minimumnya 22 juta, sedangkan di sini cash balance-nya itu ada 104 juta, berarti kan excess ya. Jadi kita nggak perlu melakukan peminjaman, berarti financing-nya itu dia 0. Nah, untuk cash balance-nya totalnya adalah 104 juta. Berarti ini adalah beginning ya, beginning untuk bulan Maret. Oke, selanjutnya berarti ditambah sama cash collection yang ada di bulan Maret, itu adalah 181.500.000. Terus nanti dijumlahkan antara cash balance beginning-nya dengan cash collection-nya. Oke, terus nanti setelah itu dikurang ya teman-teman dari total cash available-nya dikurang sama total cash disbursement-nya. Nah, karena ternyata masih cukup ya teman-teman, jadi kalian lagi-lagi nggak perlu melakukan pinjaman. Nah,
berarti ini totalnya itu kalian total ke samping. Jadi cara untuk yang total ini sama ya, cara kalian cari dari bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, berarti di sini kan untuk cash balance-nya ini pengurangan ya antara cash available dengan cash disbursement-nya, gitu. Oke, untuk cash balance berarti berhenti sampai di sini ya. Tapi saldonya itu saldo ending kita ada senilai 155 juta. Tuh. Selanjutnya kita ke soal 2. Soal 2 mengenai fleksibel budget. Nah, soal 2 ini mengenai fleksibel budget. Kalau misalnya di dosen itu kalau aku lihat dari Pelangi ya, biasanya yang aktualnya itu udah semuanya tuh udah langsung dikasih tahu. Kayak untuk soal yang ini juga aktualnya udah langsung dikasih tahu ya, teman-teman. Terus berarti kita harus cari untuk yang planning sama yang fleksibelnya aja. Oke, di sini jadi ada Kastengel, dia ini merupakan usaha yang menjual kastengel dalam kemasan toples. Terus Kastengel ini juga menyediakan kartu ucapan dan box cantik bagi pelanggan yang menginginkan. Lalu di sini ada datanya ya, teman-teman, untuk bulan Oktober 2022. Kita dikasih tahu mengenai informasi unit sold sampai dengan expense advertising. Lalu ada informasi mengenai harga jual per toplesnya. Terus ini ada note ya, jadi kalau misalnya pelanggan mau kartu ucapan dan box cantik, itu akan dikenakan biaya tambahan sebesar 10% dari harga jual ya. Lalu ada biaya ingredients-nya itu sebesar 40% dari harga jual. Nah, kita diminta untuk membuat fleksibel budget ya untuk bulan Oktober 2022. Oke, di sini tuh kita ada kategori biaya, planning budget, sama aktual. Untuk yang planning kita perlu cari mengenai sales, ingredient, terus packaging, utilities, sama biaya lain-lain ya. Ini miscellaneous itu biaya lain-lain. Terus di sini tuh kategori biayanya ada biaya variabel, biaya tetap, biaya campuran, kayak ada 3 ya. Nah, kalau untuk yang biaya variabel ini sama biaya campuran, berarti nanti kita carinya tuh 2 kali. Jadi maksudnya kalau misalnya di planning-nya itu nggak ada, dan di fleksibel biasanya tuh di planning yang nggak ada, di fleksibelnya juga nggak ada, berarti kita harus cari dua-duanya, ya. Jadi biaya variabel itu kita berarti, biayanya itu beda-beda. Kalau misal tetap itu dia biayanya sama, ya. Kalau campuran itu dia berarti juga biayanya beda ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini itu kan kalian ada dikasih informasi ya, eee, ada dikasih informasi kalau unit sold itu dia kodenya T dan kalau box plus kartu itu dia kodenya K. Nah, di sini berarti kalian kalau misal ada kode-kode kayak gini ya, ini aku bilang kode ya teman-teman, sorry. Jadi nanti berarti kalian harus masukin untuk, seperti persamaan matematika. Nah, contohnya di sini kan untuk biaya expense-nya, ini kan ada nih yang 5.000 Kak, berarti kalau misal 5.000 Kak, nanti harus dikalikan dengan yang angka dari box plus kartu. Terus misalnya juga di sini ada 8.000 T. Berarti kalau misalnya 8.000 T, itu nanti kalian harus masukin angka terkait dengan unit sold. Terus nanti ditambah juga 1.000 K. Nah, ini juga harus dimasukin mengenai angka dari box dan kartu ya, yang K-nya ini. Gitu. Lebih mudah ya teman-teman harusnya daripada lab. Ya, kita langsung masuk ya ke pembahasannya. Jadi yang pertama, kalau misalnya untuk di flexible budget, itu kan yang pertama kalian hitung adalah cost driver-nya ya, teman-teman. Mengenai cost driver-nya, jadi di sini ada unit sold sama ada box plus kartu. Kalau misalnya planning budget itu dia 400 untuk unit sold, box plus kartunya itu 80.
Sedangkan untuk yang aktualnya itu dia unit saltnya 500 dan box plus kartunya itu adalah 100. Oke, ini ya udah dimasukin. Nah, berarti untuk yang fleksibel itu gimana? Oke, kalau misalnya kita lagi ngomongin unit activity ya, unit activity itu seperti yang ini nih, yang di cost driver ini. Berarti, angka yang ada di fleksibel itu sama dengan angka yang ada di aktual. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin price, atau kita lagi ngomongin cost, atau kita lagi ngomongin expense, nah berarti angka yang ada di fleksibel itu sama dengan angka yang ada di planning, itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya berarti kita kan udah dapat ya mengenai cost driver-nya. Terus sekarang kita lanjut, mengenai penjualannya. Nah, penjualannya kita cari dari yang planning dulu ya, teman-teman. Oke, kalau dari sorry, ini aktual itu udah keisi ya, yang aktualnya itu udah keisi, terus kita cari nih untuk yang planning. Kalau misalnya yang planning, eee, informasinya itu kita kan mau cari revenue. Kalau revenue itu kan dia rumusnya unit cost dikalikan dengan selling price. Nah, di sini selling price-nya itu dia adalah 200.000 per top price-nya. Sedangkan unit sold-nya itu dia ada 400, berarti nanti untuk cari planning dari customer-nya adalah 400 dikalikan dengan selling price-nya, yaitu 200.000. Nah, lalu perusahaan itu kan selain jual kastengel juga, ada box plus kartu ya, teman-teman. Nih di sini sales box plus kartu. Berarti nanti caranya adalah dari 80 ya. Terus nanti di sini kan kalian ada note, kalau misalnya pelanggan menginginkan kartu ucapan dan box cantik, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 10% dari harga jual. Harga jual kita 200.000, berarti 200.000 dikalikan dengan 10%, baru nanti dikalikan dengan unitnya. Unitnya itu dia box plus kartu ada 80. Oke, jadi 1.600.000. Lalu nanti kalian totalin untuk total revenue-nya. Nah, selanjutnya untuk yang fleksibel. Nah, untuk yang fleksibel itu dia dari 500 dikalikan dengan 200.000. Terus untuk yang box dan kartu juga caranya sama ya, teman-teman, kayak yang ada di planning. Berarti dari harga jualnya ya, terus dikalikan dengan 10%, lalu dikalikan dengan 100. Oke, untuk revenue kita udah, selanjutnya kita masuk ke bagian expense-nya. Nah, bagian expense-nya ini kan di sini yang masih tanda tanya itu ada ingredients, ada packaging staff salary, terus ada utilities, dan ada miscellaneous. Nah, untuk yang miscellaneous itu, ini rumusnya ya. Jadi yang aku merah-merahin itu dia adalah rumusnya. Tapi untuk miscellaneous, utilities, packaging itu dia udah ada ya rumusnya. Jadi nanti kita tinggal masukin aja. Nah, untuk sisanya berarti dia itu angkanya kan udah dikasih tahu ya, karena angkanya udah dikasih tahu, jadi kalian bisa langsung dimasukkan aja. Jadi kita cari nih pertama untuk yang ingredients. Ingredients itu dia kan rumusnya T ya, dia kodenya itu T, berarti dia itu nanti ambil dari, unit sold, angka unit sold. Nah, karena kita lagi bahas yang planning, berarti nanti angka yang diambilnya itu dari angka yang planning ya, teman-teman. Nah, terus tadi kita dikasih tahu informasi mengenai biaya ingredients. Kalau biaya ingredients-nya itu sebesar 40% dari harga jual. Harga jual kita adalah 200.000, berarti kalau misalnya kita mau cari ingredients-nya, itu dari 200.000 dikalikan dengan 40% dikali sama 400. Kenapa dikali sama 400? Karena 400-nya itu adalah T ya, kode T ini tuh.
Ini aku merahin ya, jadi yang kita cari itu nanti aku merahin. Oke, selanjutnya untuk packaging staff salary. Nah, untuk packaging staff salary ini kalian masukin semua angkanya, jangan lupa dikalikan dengan K. K-nya itu adalah 80. Nah, untuk yang utilities juga sama, berarti dia ada dikalikan dengan yang T, yang unit value 400, terus untuk yang 1000 K, nanti dikalikan dengan 80. Oke, selanjutnya untuk miscellaneous. Miscellaneous itu dia juga sama, nanti kalian masukin ya yang 400, berarti 2000 dikalikan dengan 400, dan box dan kartu nanti dikalikan dengan 80. Nah, untuk lalu selanjutnya kalian cari mengenai total expense-nya. Jadi untuk total expense-nya itu kalian jumlahin aja ya teman-teman dari yang atas ini. Oke, selanjutnya kita cari mengenai yang fleksibel. Yang aktual itu untuk expense-nya semuanya udah dikasih tahu ya teman-teman, jadi bisa langsung kalian masukin. Jadi kita mau cari untuk yang fleksibel. Tadi kan aku bilang kalau misalnya kita lagi bahas price atau cost atau expense itu fleksibel sama dengan planning. Jadi nanti kalian mengikuti planning, cuma, untuk totalan unitnya itu kalian pakai yang ada di fleksibel sini ya, teman-teman. Ya, jadi pertama, untuk yang ingredients-nya itu dia caranya sama, cuma bedanya itu nanti, eee, kalau yang tadi dikalikan dengan 400, kalau yang ini dikali sama 500. Ya, karena kan sesuai kodenya ya. Tadi kan dikali ini kan ingredients T, kalau misalnya di fleksibel T-nya itu senilai 500, gitu. Nah, selanjutnya kita mau cari mengenai biaya wrapping. Wrapping itu dia variabel ya, berarti kalau misalnya untuk fleksibel kita juga masih perlu cari karena angkanya itu beda. Planning dan fleksibel itu berarti, karena dia variabel berarti angkanya itu beda. Nah, kalau misalnya kita mau cari, kita harus perlu tahu dulu angka yang di wrapping itu dia per unitnya itu berapa. Ya, harganya itu berapa. Jadi kalau misalnya kita mau cari, untuk yang di planning itu dia harganya berapa per unitnya, per toplesnya sorry kok per toples, karena di wrapping ya, wrapping kan berarti bentuknya kan persatuan ya. Jadi kita perlu cari tahu dulu untuk harga persatuannya. Caranya adalah dari 720 dibagi sama 80. Nah, karena kan di sini dia K ya. Jadi 720 dibagi sama 80. Nah, baru kalau misalnya kita udah tahu harganya berapa, kita kalikan dengan 100, tuh. Oke, terus selanjutnya untuk kitchen staff salary itu dia harus tetap ya teman-teman, berarti dia sama harganya seperti planning. Terus berarti kalau depre, rent, sama advertising itu dia biayanya tetap, berarti dia sama ya seperti planning. Oke, selanjutnya untuk packaging. Packaging caranya sama ya, teman-teman, seperti planning, cuma nanti untuk kodenya itu kalian lihat kalau misalnya yang fleksibelnya itu berapa. Nah, untuk, packaging di sini 4 juta ditambah sama 5.000 K. Nah, berarti 4 juta ditambah sama 5.000 dikalikan dengan kita lihat K-nya itu berapa. K-nya itu 100, berarti nanti 5.000 dikali dengan 100. Oke, selanjutnya untuk yang utilitas. Untuk yang utilitas itu dia 1,5 juta ditambah 8.000 T. T-nya itu dia kalian lihat dulu ya, T-nya itu berapa. T-nya itu 500, berarti dari 8.000 dikalikan dengan 500, ditambah sama 1.000, nanti dikalikan dengan K. K-nya itu 100. Ya, lalu untuk yang miscellaneous ini, berarti dari 500.000 ditambah sama 2.000 T, T-nya itu berarti kalian lihat angka yang di fleksibel, lalu ditambah sama 800 K.
Nah, tadi untuk T-nya itu dia 500 dan untuk K-nya itu adalah 100. Nah, untuk yang fleksibel ini udah dapet semuanya, berarti total expense-nya langsung kita jumlahin aja ya, teman-teman. Nah, di sini aktualnya itu kita nggak perlu cari lagi karena sudah dikasih tahu di informasinya. Berarti untuk net operatingnya itu dari revenue dikurang dengan expense. Untuk yang fleksibel juga sama, dari revenue dikurang dengan expense. Nah, selanjutnya kalau misalnya di fleksibel, berarti kalian harus menentukan juga ya, apakah dia favorable atau unfavorable. Nah, kalau misalnya kalian mau membandingkan antara planning dan fleksibel, itu namanya activity variance. Tapi kalau misalnya kalian mau membandingkan antara flexible budget dan actual result, itu namanya revenue and spending variance. Eh, jadi kalau misalnya kita ngomongin planning, ini planning itu sebagai planningnya ya, sedangkan fleksibel itu dia sebagai yang aktualnya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau bandingin antara planning sama fleksibel. Tapi kalau misalnya antara fleksibel dengan aktual, itu fleksibel sebagai planningnya dan aktual itu sebagai aktualnya, gitu ya. Ya, jadi, untuk yang activity variance ini semuanya adalah selisihnya ya, teman-teman. Ini adalah selisihnya. Nah, kalau misalnya kita mau bandingin revenue, itu kita punya planningnya 80 juta, ya, aktualnya adalah 100 juta. Berarti ya kita untung dong. Ya, kita untung ya, jadi namanya favorable. Nah, terus selanjutnya, untuk yang box dan kartu, kita punya planningnya 1,6 ya, tapi aktualnya itu adalah 2 juta, berarti favorable ya, teman-teman. Oke, terus sekarang kita mau ini kan kita tadi ngebandingin antara planning dan fleksibel. Terus sekarang kita mau ngebandingin fleksibel dan actual result-nya. Ingat ya, tadi kalau misalnya kita ngebandingin antara fleksibel dan aktual, fleksibel di sini sebagai sebagai fleksibel di sini tuh sebagai planning-nya ya, teman-teman. Sedangkan aktual ini sebagai yang aktualnya. Jadi kalau misalnya kita, menganggarkannya 100 juta ya, tapi ternyata aktualnya itu adalah 95 juta, berarti unfavorable dong, ya, karena kan di sini kita lagi ngomongin tentang revenue. Nah, karena ini dia sama ya nilainya, berarti kita nggak perlu cari ya, teman-teman. Ya, selanjutnya kita ke expense. Ini semuanya nggak aku jelasin ya, teman-teman, cuma aku mention beberapa. Jadi kalau misalnya yang expense, kita mau bandingin antara planning sama fleksibel. Nah, di sini kita punya planningnya itu 32 juta, tapi aktualnya itu 40 juta. Ini kita lagi ngomongin expense ya, teman-teman. Expense itu kan beban ya, beban. Berarti perusahaan harus mengeluarkan uang untuk beban tersebut. Kita punya planningnya itu 32 juta, tapi aktualnya itu 40 juta. Ya berarti unfavorable dong. Berarti perusahaannya itu, tidak bisa, apa ya namanya ya, tidak bisa berarti, terlalu banyak mengeluarkan uang untuk bebannya, gitu. Jadi makanya unfavorable, karena terlalu banyak yang dikeluarkannya. Kita punya planningnya 32 juta, tapi aktualnya 40 juta, berarti kan kelebihan 8 juta ya, teman-teman. Jadi kan itu over banget ya. Nggak banget sih, tapi over gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngebandingin fleksibel dan aktual, ya ingat ya kalau fleksibel itu sebagai planningnya, kalau aktualnya itu dia sebagai aktualnya. Kita punya planning 40 juta, tapi aktualnya itu adalah 38 juta. Nah, berarti favorable dong, berarti perusahaannya itu bisa menghemat ya. Berarti perusahaannya itu bisa menghemat 2 juta. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebandingin expense, expense itu kan adalah beban. Jadi kalau misal beban, ya berarti perusahaan itu harus menanggung biaya. Berarti perusahaan itu harus ngeluarin uang.
Tuh, oke, misalnya aku jelasin satu satu lagi deh. Kalau misalnya kita ngomongin beban untuk yang utilitas. Nah, planningnya itu adalah 4.780.000. Sedangkan aktualnya itu adalah 5 juta. Ya berarti kan terlalu besar dong untuk yang aktualnya. Berarti berarti untuk perbandingannya itu adalah unfavorable, ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lagi ngomongin fleksibel, kita lagi mau bandingin fleksibel dan aktual. Nah, di sini kita punya planningnya itu 5 juta, ya. Tapi aktualnya itu adalah 5.500.000. Nah, berarti perusahaannya itu dia bisa menghemat 100.000 ya, teman-teman. Karena aktualnya itu ternyata lebih kecil daripada yang di-planning-kannya, yang diestimasikannya atau yang dianggarkannya, gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk yang flexible budget, kalian jangan lupa untuk buat perbandingannya yang ini, terus nanti diselisihkan ya, dan nanti kalian cari apakah dia favorable atau dia unfavorable. Sampai net operating income-nya juga sama ya, kalian favorable-kan atau kalian unfavorable-kan. Tuh. Oke, ini untuk flexible budget sampai sini. Nah, selanjutnya kita ke standard costing. Untuk yang di standard costing ini, untuk yang di dosen lumayan mudah ya, teman-teman. Cuma nanti memang agak agak membingungkan sih untuk yang di fixed overhead-nya. Oke, selanjutnya kita ke standard costing ya, teman-teman. Nah, di sini di standard costing itu ada Penguin Corporation. Dia memproduksi berbagai macam alat tulis kantor. Salah satu produknya itu adalah stapler. Lalu standar cost-nya itu untuk memproduksi satu box yang berisikan 30 unit stapler adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada biaya standar sama ada biaya aktualnya. Terus kalian dikasih tahu informasi mengenai kapasitas normal perusahaan. Nah, kapasitas normalnya ini itu kalian untuk mencari nanti ya fixed overhead-nya. Terus di sini kan kapasitas normalnya itu 20.000, tapi karena ada pandemi COVID-19, produksi bulan Maretnya itu hanya sebesar 15.500 box ya. Terus di sini ada biaya aktualnya. Nah, kita diminta untuk, membuat kayaknya di sini kalian nggak diminta untuk buat jurnal ya, jadi kalian nggak perlu, untuk membuat jurnal. Jadi kita cuma menghitung mengenai direct material variance, labor variance, dan juga overhead variance. Overhead itu ada 2 ya, ada variabel dan ada fixed. Nah, yang pertama, berarti kalau misalnya, untuk yang pertama itu kita mau menghitung mengenai direct materialnya. Nah, untuk direct material itu, nanti di sini ada actual, ada budgeted, sama ada standar. Kalau misalnya untuk yang direct material, itu dia budgetednya ada 2. Jadi kita mau menghitung mengenai purchase-nya, sama kita mau menghitung mengenai yang udah, yang use-nya, ya, yang udah terpakainya itu berapa. Jadi yang dibeli sama yang udah terpakainya. Yang pertama, untuk DM aktual. Nah, untuk DM aktual kita lihat dulu ya teman-teman ke soal. Kita lihat ke bagian aktualnya. Nah, ternyata di sini bahan baku yang dibeli untuk yang pertama itu kan kita mau ngomongin mengenai purchase ya. Di sini kan rumusnya adalah actual quantity purchase dikalikan dengan actual price-nya. Nah, ternyata di sini kita udah langsung dapet nih mengenai bahan baku yang dibelinya. Untuk nilai nominalnya itu kita udah langsung dikasih tahu, yaitu senilai $1.346.000. Nah, selanjutnya untuk yang bagian budgeted-nya. Budgeted-nya itu kan ada 2 ya, ada yang purchase sama ada yang use. Oke, kalau misalnya untuk yang kedua, itu kan dia actual quantity purchase dikalikan dengan standar price-nya ya, teman-teman. Tadi kan untuk purchase-nya itu, untuk actual purchase-nya kita udah dikasih tahu ya mengenai, bahan baku yang dibelinya itu senilai 170.000. Ini LBS itu dia sama dengan bentukannya unit ya, teman-teman. Jadi ada 170.000 unit,
dan nanti dikalikan dengan standar price-nya. Standar price-nya itu adalah 7,8. Oke, lalu selanjutnya untuk yang actual quantity use-nya. Untuk yang use-nya itu dia rumusnya actual quantity use dikalikan dengan standar price-nya. Berarti kita harus tahu ya unit yang udah terpakainya itu berapa. Oke, ternyata kita dikasih tahu informasi mengenai penggunaan bahan baku ya, unit yang sudah terpakainya itu ada 157.600 unit. Dikalikan dengan standar price-nya ya, standar price-nya itu sama, berarti 7,8. Nah, di sini kita udah dapat ya informasi mengenai yang terpakainya, totalannya itu berapa, total nominalnya. Nah, selanjutnya untuk, kita mau cari mengenai standar price-nya ya, teman-teman. Oke, kalau misalnya standar price untuk yang standar quantity-nya itu selalu menggunakan, unit produksi ya, teman-teman, karena kita mau tahu kalau misalnya kita mau memproduksi kalau misalnya kita mau memproduksi itu nanti kita akan menghasilkan berapa output, gitu. Kalau misalnya kita mau memproduksi satu input, nanti kita akan menghasilkan berapa output sih. Makanya kalau untuk yang standar quantity-nya ini, ya, standar quantity-nya ini tuh nanti selalu dikalikan dengan unit produksi, gitu. Ya, berarti di sini untuk standar quantity-nya itu nah, untuk yang standar quantity-nya itu kan di sini kita pakai unit produksi ya, teman-teman. Di sini kita pakai unit produksi, berarti unit produksinya itu dia ada yang 15.500 ini ya, produksi bulan Maret 2021 hanya sebesar 15.500 box. Berarti unit produksinya itu adalah 15.500. Dan nanti dikalikan dengan, standar price-nya. Di sini kan untuk standar quantity-nya itu tadi 10, ya, berarti nanti dari 15.500 dikalikan dengan 10, dikali sama 7,8, gitu. Oke, jadi kan tadi standar quantity-nya itu ada 10 ya, berarti nanti dikalikan dengan unit produksinya 15.500 baru dikalikan dengan selling price-nya. Oke, nanti ketemu ya hasilnya. Nah, untuk standar costing ini juga, kalian perlu cari apakah dia unfavorable atau dia favorable, gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang actual dan budgeted ini, dia namanya MPV ya, teman-teman, Material Purchase Variance. Sedangkan kalau untuk yang budgeted use sama standarnya ini, dia namanya MUV, Material Use Variance. Dan nanti ini kalian sisihkan ya, teman-teman. Kayak kalian punya actual expense-nya itu sebesar 1.346.000. Tapi yang kalian planning-kannya itu, ya, yang kalian anggarkannya itu hanya senilai 1.326.000. Ya, berarti kan kalau kayak gini yang aktualnya itu terlalu besar ya, teman-teman. Jadi makanya dia unfavorable. Nah, sedangkan ini itu favorable. Nah, karena yang aktualnya ini, dia tuh ternyata lebih kecil daripada budgetednya, gitu. Oke, selanjutnya kita ke direct labor ya, teman-teman. Nah, untuk direct labor, untuk yang aktualnya itu udah langsung dikasih tahu. Jadi, untuk yang direct labor nih, dia udah langsung dikasih tahu nominalnya, yaitu 212.520.000. Oke, selanjutnya kita cari mengenai budgetednya ya. Di sini rumusnya adalah actual hour dikalikan dengan standaratnya. Nah, untuk yang actual hour-nya di sini ada 46.200, sedangkan untuk standaratnya berarti kalian lihat ini ya, rate yang ini, rate yang ada di standar, yang di standar cost-nya, untuk direct labor berarti adalah 8,7. Nah, kalau misalnya
Untuk yang standar, standar itu dia standar hour dikalikan dengan standar rate. Kayak untuk standar hour itu kalian pasti selalu dikalikan dengan unit produksi ya. Di sini karena dia masih 3 jam, berarti kan, masih 3 jam ya teman-teman, belum dalam bentuk ribuan jam. Berarti kalau misalnya dia belum dalam bentuk ribuan jam, itu harus kalian kalikan dengan unit produksi. Cuma kalau misalnya dia udah bentukannya dalam ribuan jam, kalian nggak perlu dikalikan dengan unit produksi, gitu. Jadi untuk standar hour-nya itu 15.500 dikalikan dengan 3 jam, nanti dikalikan dengan standar rate-nya. Standar rate-nya itu adalah 8,7. Tuh, nanti kalian selisihkan ya, teman-teman. Sorry, ini aku salah masukin ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini ya, kita lagi bahas DL. Sorry sorry ya, teman-teman. Oke, nanti kalian selisihkan. Kayak actual expense-nya adalah 212, tapi yang kita planning-kannya itu adalah 401.000, berarti ya perusahaan bisa menghemat ya. Berarti perusahaan itu hemat. Berarti favorable ya, teman-teman. Terus kalau misalnya kita punya planning-nya 400 tapi aktualnya itu, dia 404.000, berarti di sini unfavorable ya, teman-teman. Karena aktualnya itu lebih besar daripada yang kita estimasikan atau yang kita anggarkan. Oke, ini tadi benar. Nah, selanjutnya untuk yang variabel overhead-nya. Untuk yang variabel overhead, dia ini untuk yang aktualnya sama ya, teman-teman. Beda ternyata. Jadi untuk yang variabel overhead, untuk yang aktualnya itu dia senilai 212.400. Yang ini ya, teman-teman. Oke, untuk yang budgeted-nya. Nah, untuk yang budgeted-nya itu dia rumusnya sama ya, teman-teman, kayak direct labor. Actual hour dikalikan dengan standar rate-nya. Tadi kan actual hour-nya itu ada 46.200 ya. Terus kita kalikan dengan standar rate dari variabel overhead, yaitu 4,5. Nah, untuk yang standarnya, dia juga sama ya, teman-teman, kayak seperti yang direct labor. Karena di sini bentukannya itu untuk yang variabel overhead-nya masih bentuk jam, belum ribuan jam, berarti kita kan dengan unit produksi. Cuma kalau bentukannya udah ribuan jam, kita nggak perlu kalikan dengan unit produksi, gitu. Jadi ini caranya sama ya, seperti yang standar untuk yang direct labor. Cuma bedanya ada di angka standar hour-nya sama standar rate-nya. Kalau untuk standar hour-nya itu dia 3 jam, kalau standar rate-nya itu dia 4,5 jam, gitu. Di sini aktualnya itu 212, sedangkan yang kita estimasikannya itu adalah 207. Berarti unfavorable ya, teman-teman. Berarti unfavorable. Nah, terus, sedangkan di sini kita itu punya budgetnya itu adalah 207, sedangkan aktualnya itu adalah 209. Ya, berarti dia unfavorable ya harusnya. Unfavorable. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke fixed overhead. Untuk fixed overhead berarti kita cari informasi mengenai fixed overhead ya, teman-teman. Kayak di sini untuk yang aktualnya itu udah langsung dikasih tahu senilai 101.900. Nah, untuk yang budgeted-nya, kalau misalnya untuk yang budgeted itu atau budgeted itu nanti kalian ambil angkanya dari yang standar ya, teman-teman. Tapi kita lihat dulu di soal.
Nah, di soal kan kita dikasih tahu ya informasi mengenai kapasitas normal perusahaan. Nah, kapasitas normal perusahaannya ini nanti kalian gunakan sebagai perhitungan untuk yang FOH budgeted-nya. Jadi dari 20.000 dikalikan dengan angka yang ada di standar ini, ya, dikali sama 3 dikali sama 2,2. Ini rate-nya 2,2 ya, $2,2. Nah, untuk yang FOH applied to work in process-nya, itu dari kapasitas persennya ya, teman-teman, dikalikan dengan FOH budgeted-nya. Cuma kan di sini kita nggak dikasih tahu informasi mengenai kapasitas persennya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau cari, caranya adalah dari unit produksi dibagi sama kapasitas ya normalnya, baru nanti kita kalikan dengan yang FOH budgeted-nya ini, gitu. Jadi kalau untuk yang ini caranya sama kok kayak di lab. Tapi kalau misalnya di lab itu kan biasanya untuk yang, persenan kapasitas normalnya udah langsung dikasih tahu ya, teman-teman. Kalau misalnya di sini tuh kan kalian nggak dikasih tahu ya berapa. Jadi kalau misalnya kalian mau cari, caranya adalah dari unit produksi dibagi sama kapasitas normalnya, gitu. Kayak ini untuk perhitungan yang standar costing. Eee, Kemarin sih pas aku mentoring tuh katanya kalian nggak perlu buat jurnal ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak perlu buat jurnal, kalian nggak usah masukin yang jurnal ini. Cuma kalau misalnya ternyata kalian harus buat jurnal, ya berarti kalian nanti buat jurnal ya. Untuk jurnal tuh caranya sama kok kayak lab persis. Oke, selanjutnya kita karena di standar costing kita udah selesai ya, teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke quality cost. Nah, untuk quality cost yang di dosen ini lumayan gampang ya, teman-teman. Jadi kalau misal untuk quality cost itu kalian angkanya semua udah dikasih tahu ya. Jadi kalian hanya mengklasifikasikan saja. Apakah dia masuk ke prevention cost, atau dia masuk ke appraisal cost, atau dia masuk ke internal failure cost, atau dia masuk ke external failure cost. Oke, jadi kalau misalnya prevention itu biaya yang dikeluarkan sama perusahaan untuk, untuk menghilangkan unit yang rusak sebelum proses produksi dimulai. Itu kalau misalnya untuk yang prevention cost ya, jadi sebelum biayanya itu dikeluarkan ya, untuk, menghilangkan unit yang rusak sebelum proses produksi. Kalau misalnya appraisal cost itu biaya yang dikeluarin sama perusahaan untuk mengidentifikasi apakah barang tersebutnya itu rusak atau enggak, ya. Tapi kalau untuk yang appraisal itu sebelum dikirim ke pelanggan, ya, sebelum produknya itu dikirim. Sorry, kalau untuk yang appraisal itu berarti dia sesudah proses produksi ya, teman-teman, sorry. Jadi kalau prevention itu dia sebelum proses produksi, kalau appraisal cost itu dia sesudah proses produksi. Nah, kalau misalnya internal failure cost itu kalau misalnya ada, produk-produk yang cacat ya, teman-teman. Jadi perusahaan itu harus ngeluarin biaya untuk produk yang cacat gitu. Tapi sebelum barangnya tuh dikirim ke pelanggan. Nah, kalau misalnya untuk yang external failure cost, itu perusahaan ngeluarin biayanya itu kalau misalnya nanti produknya itu udah sampai ke pelanggan, gitu. Jadi contohnya gini nih, misalnya kalau untuk yang di soal ini ya, kalau untuk yang prevention cost itu kan di sini ada mesin maintenance, terus ada supplier training. Nah, ini kan biaya yang dikeluarinnya itu kan sebelum proses produksinya ya, sebelum proses produksinya gitu. Berarti kalau misalnya untuk yang appraisal, appraisal itu kan kalian mau mengidentifikasi ya. Berarti kalau misalnya untuk yang appraisal itu contohnya seperti yang ada testing-testingnya. Seperti yang ada testing-testingnya, terus dia tuh, kalau misalnya ada inspection dia masuk, kalau misalnya ada yang error-error, trial error, itu dia masuk ke appraisal cost. Nah, kalau misalnya yang internal failure kan tadi kan barang cacat ya, tapi barang cacatnya itu sebelum sampai ke pelanggan. Berarti kayak ada di sini tuh ada scrap,
terus ada reward. Kalau misalnya untuk yang eksternal, berarti kan kalau eksternal itu dia udah sampai ya ke pelanggan. Kalau misalnya udah sampai ke pelanggan ya berarti contohnya kayak return, terus nanti ada warranty gitu. Jadi aku ulang ya teman-teman sekali lagi, untuk kata kuncinya, kalau misalnya untuk yang prevention itu, biasanya dia ada yang quality itu, quality, terus ada trial, terus ada evaluation atau selection, ada review, terus di sini kan ada yang training, ada yang maintenance, terus misalnya kayak kemarin tuh kalau di lab ada yang statistical process control, nah itu untuk prevention cost. Kalau misalnya untuk yang appraisal cost, itu seperti ada testing, terus ada inspection, ada product acceptance, terus ada, trial error ya teman-teman. Kalau misalnya untuk yang appraisal itu trial error, kalau misalnya untuk yang prevention itu dia cuma trials doang, trials aja gitu. Terus kalau misalnya untuk yang appraisal itu yang ada testing, kemarin tuh ada maintenance of testing misalnya, terus ada depreciation of testing, itu masuknya ke appraisal cost. Nah, kalau misalnya yang internal, internal failure cost, itu kan dia barang cacat sebelum sampai ke pelanggan ya, teman-teman. Jadi kata kuncinya itu scrap, rework, terus re-inspection, atau misalnya, disposal disposal of defective product, itu masuk ke internal failure cost. Nah, kalau misalnya eksternal, eksternal itu kan dia udah sampai ya ke pelanggan, udah dikirim ke pelanggan. Jadi contohnya warranty, terus ada repair, misalnya ada return, ada loss, loss sales, terus kemarin tuh di lab juga ada product liability, nah itu masuk ke external failure. Jadi kalau misalnya untuk yang di quality cost di dosen yang ini, kalian hanya mengklasifikasikan dan kalian, mencari persenan untuk quality cost-nya, tuh. Jadi ini udah aku klasifikasikan ya, teman-teman. Nah, jadi kalian itu hanya mencari persenannya aja, persenan dari masing-masing, kategori yang ada di quality cost. Ya, ini aku contohkan beberapa ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk di 2019, kita mau cari persenannya. Caranya gimana? Berarti caranya dari amount-nya ini dibagi sama sales. Revenue di, tahun tersebut. Berarti kan kita lagi ngomongin di tahun 2019 ya. Berarti nanti dari amount-nya dibagi sama revenue di tahun 2019, yaitu 8.200. Nah, kalau untuk yang 2020 gimana? Yang 2020 caranya juga sama ya, teman-teman. Jadi dari amount-nya dibagi sama revenue yang ada di 2020 yaitu ada $9.150. Itu untuk revenue-nya. Ya, berarti dari nilai amount-nya itu 200 dibagi sama revenue-nya, 9.150. Nah, untuk yang di 2021, amount-nya itu ada 190. Terus nanti dibagi sama revenue-nya. Revenue-nya itu ada 1.200. Untuk totalnya itu caranya sama ya, teman-teman. Dari total nanti dibagi sama revenue-nya. Ini juga sama, dari total dibagi sama revenue-nya. Ya, revenue per masing-masing tahun. Tuh. Jadi ini kurang lebih sama ya, teman-teman, caranya. Cuma nanti kalian perhatikan untuk tahunnya. Dan kalian perhatikan juga, di sini itu biasanya nanti ada diminta untuk pembulatan angkanya itu bisa 4, bisa 2. Tuh, jadi diperhatikan ya teman-teman, kalau misalnya nggak dikasih tahu, boleh nanya ke, pengawasnya. Cuma biasanya kalau untuk dosen itu 2 ya pembulatan angkanya. Kalau misalnya untuk lab itu dia 4. Tuh, oke, pembahasan kita, cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, kalian boleh chat aku di Teams A1741. Oke deh, thank you ya semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan aku yang kurang jelas atau, sedikit membingungkan ya. Jadi kalau misalnya emang membingungkan, kalian
boleh kok langsung make sure ke aku, gitu. Thank you semuanya, semoga kalian lancar ya ujiannya, untuk ujian dosen maupun untuk ujian labnya. Oke, good luck semuanya.